Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wahai ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa qad faza muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunal jahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Sadaqallahu azim. Ibu bapak jamaah pengajian rutin di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja berada yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, para YouTuber yang bisa melihat dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya, dan ini merupakan tolakul ilmi. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk membaca, untuk dimengerti artinya, dan untuk diamalkan. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat rahmat yang insya Allah kita tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya, bahkan melebihi buih-buih di tengah lautan. Apa itu? Itulah yang disebut kesehatan, sehingga kula panjenengan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah bisa rawuh dan meluangkan waktu sekitar 20 sampai dengan 30 menit untuk apa? Untuk mencari ilmu. Tolakul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi orang-orang muslim. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan
makhluknya, sehingga yaumul kiamah, yaumul besar, yaumul akhir kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian hari ini saya masih melanjutkan surah At-Takasur yang sudah memasuki ayat yang kelima dan keenam. Sebagai pengantar, sebelum ayat ini turun di Mekah, itu ada yang namanya kaum Ansor yang terdiri dari dua bani. Yang satu adalah Bani Harithah, yang kedua adalah Bani Harits. Kedua bani ini bedanya, yang satu ini jumlahnya sedikit, tapi bahasa Tulungagunge sugih buat ini kata. Yang kedua, kelompok kedua itu adalah Bani Harits. Jumlahnya banyak, tapi ora sugih kados Bani Haritsah. Namun demikian, dua kelompok ini mempunyai dua kesamaan. Senengane niku lumpukne bondo, senengane niku mengagungkan para moyangnya, terakhirpun digedekne bahkan orang-orang yang sudah meninggal dari kelompok ini itu dibuatkan, kalau misalnya sampun cedongaken itu kuburannya direnggo-renggo teman-teman. Kesamaannya sama. Saya dulu ketika masuk di Tulungagung itu bahasa sing kula tasih eling. Itu ngaten di antaranya, iku ngegem banyune ora blok. Lajeng kula mencari tahu ternyata lek ngegem banyune ora ceblok, bahasa itu di Surabaya mboten wonten. Niku artinya niku cetil lho nggih. Itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu sebagai pengantar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Artinya sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan baik. Menika artosipun di dalam teks Al-Qur'annya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tafsir yang pertama, tidak sepatutnya kalian disibukkan dengan berlomba-lomba untuk mencari harta dalam urusan dunia. Tafsir ini saya ambil dari Departemen Agama Arab Saudi. Artinya, seandainya kamu mengetahui dengan sebenarnya, niscaya tidak akan kamu lakukan, dan niscaya kamu akan menyelamatkan dari kebinasaan. Maknanya kagose dua bani ini oleh Allah belum diberi hidayah. Nanti pada ayat lain, pada surat yang lain akan saya jelaskan. Kemudian tafsir yang kedua dari kalau ta'lamuna ilmal yakin, sungguh apabila kalian mengetahui dengan yakin bahwa kalian akan dibangkitkan oleh Allah dan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan
membalas kematian. Karena yang pertama, kalian selalu membangga-banggakan dan mencari bahkan menumpuk harta kekayaan. Yang kedua, kalian tersibukkan oleh harta dan anak keturunan. Anak keturunan kalau sudah saya jelaskan di depan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dari kalian selalu membangga-banggakan kepentingan dunia untuk menumpuk harta dan mengagungkan dari terahnya, kalau di Indonesia yang akan berpilih, maka sebetulnya ayat ini dikhususkan kepada dua bani, yaitu Bani Harisyah dan Bani Haris tadi. Namun demikian secara umum bahwa ayat ini, karena Al-Quran itu adalah hak kebenarannya dan multiguna, serta bahasa kerennya pun relevan. Artinya apa? Artinya di segala zaman sangat cocok. Wabil khusus kepada dua bani kalau. Namun demikian sebetulnya itu adalah teruntuk umat-umat setelah Rasulullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalla lau ta'lamunal ilmal yakin, itu menurut salah satu ahli tafsir dari Suriah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zunaili. Ini ditafsirkan, di situ ada penggalan kalla. Artinya menurut bahasa Arab, kalla itu adalah pencegahan lainnya. Lanjutan dari tafsir, jika kalian mengetahui dengan sebenarnya hukuman dari membanggakan dan membanggakan anak keturunan, maka kalian akan ditunjukkan bahwa neraka itu pasti ada. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar dan melihat apa yang saya sampaikan, dari kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, maka di sini disimpulkan yang pertama, bagi orang-orang yang selalu menyibukkan diri, maka nanti oleh Allah akan ditunjukkan kebenarannya bahwa ancaman akhirat itu pasti ada. Yang kedua, bagi orang-orang yang selalu membanggakan anak keturunannya dan bahasa Tulungagunge ingkang cocok mbok pilih leluhurnya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka betul-betul bahwa Allah itu akan tunjukkan nanti setelah kehidupan di dunia. Kadosipun dari ayat yang kelima ini, dua bani itu masih ditutup, belum diberikan hidayah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian penggalan dari kala itu ada lau. Menurut bahasa Arab,
yang disampaikan oleh Profesor tadi, lau ini artinya jika kalian mengerti bahwa, pengertian mengerti bahwa adalah membangga-banggakan harta benda dan kekayaan itu berdosa, mungkin tidak kalian lakukan. Kata Allah, kalian akan melihat neraka. Kalian akan melihat neraka yang tampak nyata setelah kalian mati atau meninggal. Menikah kalau ditarik garis yang vertikal, kadose memang betul-betul dua bani ini oleh Allah belum diberikan hidayah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang selalu menumpuk dan membanggakan harta serta terahnya yang masih hidup dan meninggal, maka oleh Allah itu dijelaskan lagi kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-18. Menikah sangat populer. Sumum bukmum umyun fahum layarjiun. Artinya sumum itu adalah tuli, bukmum itu adalah bisu, umyun itu adalah buta, kemudian ditutup dengan fahum layarjiun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ayat yang ke-18 dari Al-Baqarah ini maknanya bahwa dua bani tadi itu tidak tuli, tidak buta secara zahir. Namun demikian, yang pertama bahwa sumum atau tuli, mereka sudah tidak bisa mendengar petunjuk dari Allah. Mereka sudah tidak bisa mendengar. Bahasa menikah konotasinya sudah merupakan penutup. Kadose memang Allah itu betul-betul belum membuka hidayah pada dua bani ini. Namun demikian mudah-mudahan itu boten terjadi di kaum setelah Rasulullah, termasuk kita semua ibu bapak yang hadir yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Kemudian bukmun artinya bisu, bukan berarti mereka tidak bisa bicara, namun demikian mereka sudah terkunci mulutnya, enggan bahkan tidak mau untuk mengucap yang hak. Kemudian umyun artinya adalah buta, bukan mereka tidak melihat dunia nyata, namun demikian Allah itu sudah tidak, mereka oleh Allah sudah digolongkan orang-orang yang tidak mau bersyukur dan tanda-tanda kebesaran Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita semua itu kalau bicara kesehatan, kula panjenengan yang usianya itu mungkin sudah 60 niku mulai kroso, yang 50 niku wonten tanda kutip ngaten, saiki lek awake dhewe itu bahasa tulungaken kala wau itu nggegem banyu
ora ceblok. Terus engko seandainya kita semua itu dipundhut sewaktu-waktu paling ninggalne warisan. Lek wis ngono warisan itu mangke ya namanya anak ya itu kira-kira. Monggo ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang dan sebenarnya berangan-angan seandainya panjenengan itu ngaten perhitungannya secara matematika. Kebetulan kalau niki guru matematika. Kalau misalnya kekayaan kita itu kita hitung setunggal M, enek mobil loro, sepeda motor telu, omahe lumayan, puterannya loro. Nah, paling ketika kita sewaktu-waktu ditinggal oleh Allah itu diambil, kita harus mengevaluasi, sudahkah buat saja 2,5% itu wajib. Karena yang lainnya ketika ditinggal, mobilnya 2, anak siji, anak loro siji-siji, omahe 1 miliar. Namun demikian, awake dhewe kita semua ngreto, sudahkah kita menginfak sedekahkan 2,5%? Harapan saya itu Bapak, karena apa? Pengalaman itu adalah guru yang tidak bisa ternilai harganya. Pak Bambang ini senior kita, Pak Mas Tur, ini pun rodo apa? Jadi bisa bicara itu karena pengalaman. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Latarawunal jahim artinya bahwa niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, ini sudah kunis Allah. Kadosipun 2 bani tadi, naudzubillah min dzalik, itu oleh Allah betul-betul ditutup sehingga untuk contoh. Untuk contoh kepada siapa? Kepada kaum-kaum setelah Rasulullah, termasuk kita semua. Menikolah tujuannya kajian. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tafsir yang pertama demi Allah. Dawe Allah ngaten, sungguh kalian akan menyaksikan neraka jahim garam di yaumul kiamat. Bahasa ini kadosipun sudah mulai ancaman bagi 2 bani tadi. Maknanya bahwa mereka itu memang untuk contoh kepada siapa? Contoh kepada kita semua, kaum atau bani sesudah Rasulullah. Tafsir yang kedua, sungguh kalian akan menyaksikan neraka jahim secara langsung. Maknanya sangat dalam sekali, ya. Yang ketiga, dari latarawunal jahim, Allah akan bersumpah dan menegaskan bahwa manusia akan melihat azab di akhirat dengan mata kepala sendiri. Allah mengingatkan, hati-hatilah mereka. Sebetulnya itu ditunjukkan kepada 2 bani tadi, namun demikian saya katakan bahwa Allah turun itu untuk dibaca. Yang pertama, jangan kita sekedar membaca, mengerti artinya dilanjutkan, kemudian yang lebih penting adalah diamalkan. Nun sewu hanya mengingatkan,
termasuk pribadi panjenengan yang rawuh, sementara ini mungkin 80% maaf bahwa Al-Quran itu hanya dibaca artinya dan diamalkan itu masih sangat sedikit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jatah yang itu kita tuntaskan ayat yang ke-6. Ini dalam kamus bahasa Arab, di situ penggalan kata latarawunal jahim menika dipun penggal bahwa ada kata tarawu, artinya sumpah. Sumpah Allah ini ditujukan kepada dua bani, dan sumpah ini tersembunyi. Demi Allah, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu di sekolah oleh ibu bapak gurunya disuruh menghafal, sekedar saya cuplek bahwa neraka jahim, neraka itu ada 8 Pak Master kalau tidak salah. Namun demikian yang populer 5 nih Pak Master. Nah di sini yang ditunjukkan kepada ayat yang ke-6 itu adalah neraka jahim. Sekedar referensi kagem panjenengan, neraka jahim itu teruntuk siapa? Yang pertama adalah teruntuk dari orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini kan lebih banyak. 1 bulan lagi menikah bulan Desember. Biasanya Ustadz di musola, di masjid itu mengangkat kisahnya Al-Qamah. Nanti barangkali kita bisa jelaskan, tapi saya cuplek saja. Itu sangat populer. Al-Qamah ini adalah tergolong pemuda sing ganteng, sing sugih, taat beribadah. Waktu bujangnya itu sangat sayang kepada ibunya. Namun demikian, setelah beliau berumah tangga, kesayangannya ini terbagi menjadi 2. Menurut ibunya itu yang 70% kepada istrinya, ibunya tinggal 30%. Sehingga Allah memanggil, artinya meninggal itu waktu masih muda. Ketika sakaratul maut, maka yang namanya Al-Qamah ini sangat sulit untuk meninggal. Ini kalau saya bahas mungkin 10 menit, potongan dari situ. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena kita dikejar tayang waktu, maka dengan terpaksa bahwa ini biar panjenengan tidak bosan mencari ilmu menikah. Mengatakan Bapak Ibu, karena saya mempunyai latar belakang guru, kalau misalnya seperti ceritanya Al-Qamah itu, netizen itu akan berangan-angan, wah iki engko kalau nyambung, mereka akan berharap wah itu lebih menarik kayak sehingga pengajian yang akan datang itu kita hadir. Al-Fatah, saya di sana sekitar 10-15 tahun,
Itu kajian itu bisa dihitung dengan jari. Paling banter dulu itu 10 orang. Ibu bapak ibunya itu sekitar 5 orang, termasuk nyonya saya ini, Pak Jaya ini juga di sana. Namun demikian memang seperti itu kondisinya, bahwa orang-orang yang terpanggil untuk mendengarkan kajian itu adalah pilihan Allah, apalagi di waktu subuh. Ibu-bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan, karena kalau melihat waktu sudah sekitar memasuki 25 menit. Seandainya apa yang saya sampaikan itu adalah betul, maka itu betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah, itu pribadi Triyono dan saya harus baca, saya harus belajar, dan saya harus belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.